Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ma'ruf Ragil Jepang. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga yang nonton video saya kali ini diberi kesehatan jasmani, rohani, dan diberi rezeki yang melimpah, berkah, dan bisa untuk pergi ke Mekah. Amin. Ya teman-teman, kali ini saya sama Junse mau jalan-jalan ya. Mumpung hari ini hari libur juga, dan cuacanya hari ini tadi habis hujan cukup mendukung juga, dan seperti biasa pemandangan di sekitar cukup indah. Tak bosan-bosannya saya melihat pemandangan di sekitar ini, dan tak ada bosannya juga saya mengingatkan teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share untuk membantu perkembangan channel ini. Jun, hari ini Jun jalan-jalan ke belanja mas. Belanja ya, kali ini kita mau belanja mingguan ya. Ya, kebetulan di dalam kulkas kita udah habis, tidak ada bahan makanan apapun. Lah, ini ngomong-ngomong tentang bahan makanan, meskipun kita di Jepang lur, meskipun kita hidup di Jepang, mungkin teman-teman tahu di Jepang itu identik dengan sushi, sashimi, dan makanan mentah lainnya. Dan tetapi meskipun kita hidup di Jepang, kita kan orang-orang Indonesia, tentunya lidah kita tetap lidah Indonesia. Dan kali ini saya sama Junse mau berburu bahan makanan. Ya, bahan makanan ini asli dari Indonesia. Awalnya saya juga agak kaget, apakah ada bahan makanan ini. Tapi kita buktikan nanti ada atau tidaknya, dan bahan makanan apa yang kita buru ini. Jangan lewatkan video ini, jangan di skip, tonton terus videonya. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. Kita sedang menuju perjalanan ke tempat swalayannya. Ini kita jalan kaki ya guys ya, karena nanjak jalannya. Kurang lebih sekitar 12 kilo dari apartemen menuju swalayannya ya, 12 kilo, dan kurang lebih jarak tempuhnya 1 jam guys ya. Sangat melelahkan, tapi diingat ya guys ya, Jepang tidak sesuai ekspektasi. Tidak sesuai ekspektasi nih. Udah kerja Senin sampai Jumat ya guys ya. Terus belanja cuma 1 hari. Itu Minggu biasanya. Sangat melelahkan. Tapi demi sehat kita lakukan apa saja ya. Ya ini lur, ini jalanannya anjak. Kita belum ada separuh perjalanan ini, karena kan jalannya nanjak, agak tinggi ya, kita harus turun. Kita jalan kaki sampai atas ya. Ini bukan rekayasa ya lur, ini memang benar-benar keadaan di daerah saya. Mungkin bukan saya saja, mungkin daerah-daerah lain, teman-teman kan susah lain
pasti ada yang merasakan ini. Dikarenakan di Jepang itu perusahaan besar itu tidak boleh bertempat di perkotaan lur. Nah kebetulan perusahaan saya ini adalah pembuatan kapal. Nah, dan pasti pembuatan kapal itu kan perusahaan besar. Jadi harus bertempat di pesisir. Biasa kalau namanya juga perusahaan pembuatan kapal kan juga harus dekat di lautan. Nanti kalau kapal sudah selesai kan gampang untuk keluar ke lautnya ya lur ya. Dulu sebelum berangkat saya juga nggak tahu tempat saya tinggal itu di mana dan seperti apa. Apakah sama seperti yang ada di TV-TV itu lur. Perkotaan, banyak cewek-cewek cantiknya. Nah, setelah sampai di sini berbeda. Ternyata di pedesaan. Kalau saya sih untuk pedesaan nggak begitu masalah ya. Karena saya juga pecinta alam juga. Dan alhamdulillah di sekitar sini, masya Allah luar biasa pemandangan alamnya, bener-bener beautiful. Makanya saya nggak bosan tinggal di sini ya. Cuma kendalanya kalau untuk makan, untuk beli barang-barang bahan makanan itu ya cukup susah loh. Soalnya dulu sih ada di dekat di dekat tempat tinggal saya itu ada toko swalayan kecil lah untuk belanja keperluan sehari-hari. Tetapi sekarang udah tutup. Sekarang itu hanya ada minimarket kecil satu, sama toko besar itu menjual barang-barang pertanian dan barang-barang untuk perlengkapan bekerja. Jadi untuk bahan makanan mau nggak mau ya kita harus menempuh jarak sejauh ini. Bukannya kita ngeluh, enggak. Tetapi saya cuma ingin mengingatkan teman-teman yang pengen sekali pergi ke Jepang. Niat kita itu untuk bekerja, buat nabung. Jadi buang itu angan-angan tinggal di kota, banyak pemandangan yang aneh-aneh itu gampang untuk jalan-jalan. Kalau di kota memang hiburan untuk jalan-jalan gampang loh. Tetapi kan kalau setiap gajian kita untuk jalan-jalan, untuk hiburan kan kita nggak jadi nabung. Jadi dikembalikan lagi niat kita untuk pergi Jepang. Semuanya kalau dijalani dengan ikhlas pasti akan terasa ringan. Dan di hati juga rasa enteng, nggak terbebani. Ayo semangat, lanjutnya pada lihat temuran meluncur. Ini kita udah nyampe di sekitar perkotaan Imari ya lur. Meskipun kita udah masuk di perkotaan, tetap keadaannya tetap sepi ya di sini ya. Tidak seramai Tokyo, tidak seramai Osaka dan Shizuoka. Di Jepang setiap pertigaan ya lur, itu tidak ada juga lampu merah yang otomatis dan tidak otomatis ya lur. Ini kotak kuning itu harus dipencet tombolnya supaya yang berkendara itu tahu kalau ada yang mau nyebrang. Kalau udah hijau seperti ini kita boleh lewat. Dan kita udah hampir mau sampai ya lor ya. Ini kita ngelewati tempat karaokean sama tempat-tempat barang-barang elektronik, ini barang-barang bekas ini. Dan ini udah mau sampai.
Dan kita parkir di tempat parkir khusus untuk kendaraan-kendaraan istimewa ber-cc tinggi ya. Tempat parkir sepeda 1000 cc. Dan ini dia tempatnya loh. Kita udah sampai di Supa dan kita langsung masuk aja. Kita langsung berburu bahan makanan khas Indonesia yang ada di sini. Kita langsung masuk. Sini ada semangka ya, tapi semangka di sini masih mahal, sekitar 350.000. Di tempat ini banyak sekali ya lur, makanan halal yang dijual di sini. Kita tahu sendiri bahwa di Jepang itu adalah mayoritas penduduknya bukan muslim ya. Maka dari itu makanan-makanan orang Jepang tidak kemungkinan lagi, makanan-makanan orang Jepang kebanyakan itu mengandung daging babi maupun minyak babi. Maka dari itu di Jepang sini lumayan sulit ya, lumayan sulit untuk mencari makanan halal. Tetapi alhamdulillah daerah saya ini meskipun jaraknya jauh masih ada tempat atau minimarket, supermarket, swalayan yang menjual bahan makanan halal. Mungkin di tempat di bagian mungkin di Jepang ada, selain di Supa ini mungkin ada ya, tetapi di tempat saya hanya di Supa ini aja. Ini ada biskuit kelapa semua. Ini Indonesia banget ini loh. Ini Mas Bintang dari Sragen juga. Golek apa lur? Golek apa lur? Ado-ado mau golek es krim. Dan inilah bahan makanan yang kita buru bahan makanan dari Indonesia. Tempe ada di Jepang lur. Ini banyak sekali tempe di Jepang. Halal. Selain tempe juga ada, ini ada buah-buahan dari Indonesia. Tempe ini ada juga buah-buahan lur, khas dari Indonesia. Ada kelengkeng. Ini juga ada nangka, ada banyak. Dan juga buah naga lur. Semua buah-buahan tersedia di sini. Sirsak juga. Oke. Ini buah-buah Indonesia banget ya lur ya. Indonesia banget, insya Allah dijamin halal. Ini ada pepaya juga. Di pepaya di Jepang tidak ada ya pohon pepaya ya. Di tempatnya Mas Bintang ada pohon pepaya mas? Ada mas, komplit semua ya. Dan di sini ada bakwan. Ini bakwan frozen. Di Jepang ada bakwan. Bener, ini bakwan ini. Bakwan tapi di frozen. Dan di sebelah sini adalah perdagingan ya lur ya. Ini ada nah. Dan ini adalah, tahu nggak ini lur? Ini brutu ayam, bener ini brutu ayam.
di Jepang dan Bruto. Ini bebek ya, bebek di sini 2,6 kilo. Ini sekitar 1.150 ya, atau di rupiah sekitar 120 ribuan lah. Dan ini adalah bahan makanan selain tempe yang insya Allah halal dan ada cap halalnya loh. Ini walaupun kita di Jepang, alhamdulillah tetap menemukan bahan makanan halal. Ini adalah daging ayam, ada cap halalnya, jadi kita nggak khawatir ya. Walaupun kita di Jepang tuh tidak melulu, di Jepang itu tidak selalu daging babi, minyak babi, tapi ada juga daging-daging yang halal juga. Jadi teman-teman Indonesia yang ingin ke Jepang tidak usah khawatir tentang bahan makanan halal ya loh. Dan seperti biasa ya loh, setiap kita masuk ke layan ataupun supermarket diwajibkan untuk membeli tetot, es krim. Ini amunisi saya, tiada hari tanpa makan es krim. Dan di Jepang sini makan es krim itu adalah hal yang biasa. Di sini tidak mandang umur ya loh. Kakek-kakek, nenek-nenek pun banyak sekali yang makan es krim di sini. Dan kebetulan ini kan juga musimnya musim panas juga. Yuk. Alhamdulillah guys, kita mendapat hasil buruan bahan makanan khas Indonesia. Tara, tempe. Tidak mudah ya guys ya, kita melewati sungai lembah hujan ya, kita terjang demi mendapatkan tempe. Oke, kece guys, di Jepang juga ada kece. Itu kece sawah-sawah itu ya lur? Iya, kelihatannya kece sawah ya. Jauh-jauh ke Jepang makannya cuma kece sawah. Ada bawang goreng ya, apa sih ini ya, stamina masuk harga saya, es krim. Ini guys ya, daging atusan halalnya guys ya. Di Jepang juga ada makanan apa, daging halal. Nah, oh ya guys ya, di sini kan akan menuju musim panas, biar badan tidak dehidrasi. Ini guys ya, es degan. Nah, Jepang orang es degan ya lur. Seger lur. Oke, sip, mantap. Dan terakhir ya guys ya, kelengkeng. Ada kelengkeng guys, enak, seger, manis. Ya berhubung ini hujan ya lur ya, dan saya lupa nggak bawa mantol, yang bawa cuma junsei. Dan ini nunggu reda dulu, sambil nunggu reda kita ngisi amunisi dulu ya Jun ya. Iya, Amunisinya amunisi nih es es krim. krim. Ya kita melanjutkan perjalanan. Berhubung ini hujannya nggak reda-reda, tetap kita terabas aja loh, daripada kita kemalaman pulang nanti. Ini nanti kita lanjut ke Daiso, mau cari perlengkapan barang-barang dapur. Ini si Jun pakai mantel ya, saya lupa nggak bawa mantel.
Dan kali ini kita udah sampai di Daiso. Kita mau nemeni Mas Junse, mau cari tembelan katok. Di Daiso ini banyak barang-barang murah ya, lur ya. Di sini biasanya tuh harga Hyakueng atau 10 ribuan di sini. Serba 10.000. Kalau di Indonesia itu ada ya serba 10.000 itu kalau nggak salah Mr. DIY kalau nggak salah. Itu kan juga toko serba ada macam-macam. Di sini kalau di Jepang di sini kalau nggak Hyakueng ya Daiso, itu sebenarnya sama sih. Mau Mas Junse itu nyari apa itu? Nyari tembelan katok kayak Mas Junse bolong. Dan ini ada persendokan dan persumpitan di sini ya. Bahan-bahan dapur, alat-alat perlengkapan dapur ada di sini. Kalau di sini komplit ya. Dan di sebelah situ ada banyak sekali hiasan-hiasan dinding ya, ya. Seperti di kamar saya juga banyak perhiasan dinding, belinya juga di sini juga. Teman-teman, berhubung ini sudah semakin malam, cukup di sini dulu ya jalan-jalan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu perkembangan channel ini. Dan ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Untuk teman-teman yang ingin pergi ke Jepang, tetap semangat terus, kejar terus mimpi kalian untuk pergi ke negeri Sakura. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.